Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua kan? Baik. Jadi ketemu lagi ya kita di sini. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, ketemu lagi Ibu di kelas 5 ya ini ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita bisa lancar. Baik, ketua kelasnya siapa? Ya, Bu. Oh, Linda. Oke, baik. Silakan dipimpin Linda teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Linda telah memimpin doa ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau jadi dirijen? Siapa yang berani ke depan? Ayo, siapa? Kalau gitu Ibu tunjuk ya. Retno. Silakan tunjuk ke depan. Menyanyikan untuk menjadi dirijen. Lagu Indonesia Raya ya. Baik, Bu. Yuk, bisa dimulai. Berdiri dulu nggak, Bu? Silakan teman-temannya untuk berdiri terlebih dahulu. Kita menghargai ya untuk menyanyikan lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Retno ya. Terima kasih sudah memimpin lagu menjadi dirijen. Silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita melakukan suatu pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Safe, Bu. Kenapa? Keterangannya apa? Sakit. Baik, Ibu mau absen satu-satu aja ya biar jelas. Yang pertama, Linda Agustina hadir. Retno Wulandari Hadir, Bu. hadir. Umi Fatona hadir. Jessica Agustina hadir. Jadi yang sakit Sabrina ya? Baik. Ada suratnya? Ada, Bu. Oh iya. Tadi ibunya ke saya. Oh. Ya, satu Ibu. Ya. Jadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya hari ini, pembahasan hari ini, Ibu akan membahas tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak. Kalian ada yang tahu nggak keterampilan menyimak itu apa? Ayo, mendengarkan orang lain
Mungkin bisa ditambahkan, ada yang tahu? Menyimak. Mengumpulkan informasi dari yang kita dengar. Baik, bisa. Apalagi? Apalagi? Nggak tahu. Jadi, kasih tahu ya, Ibu jelaskan. Kalian pasti sering menyimak. Kalian pernah nonton film? Nah, itu kalian apa yang kalian lihat? Kalian melihat, mendengar, mengamati simbol secara lisan. Lisan itu berarti bisa didengar. Baik, jadi kita membahas tentang keterampilan menyimak. Nah, jadi keterampilan menyimak itu merupakan keterampilan mendengarkan, mengamati, menelaah lambang-lambang atau simbol secara lisan yang bisa didengar dengan telinga. Jadi sebelum Ibu menugaskan kalian untuk menyimak suatu berita, kita mau nyanyi dulu ya. Bentar, Bu Didi boleh dong? Boleh. Ini kelas 5 ya? Iya, Bu. Nah, kalau Ibu bilang kelas 5 belajar, yes, gitu ya. Kelas 5 belajar, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, diulangi ya. Baik, kalau Ibu bilang kelas 5 belajar, yes, gitu ya. Siap? Siap. Kelas 5 belajar, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Silakan duduk, udah semangat lagi kan belajarnya? Sudah. Karena ini sudah menjelang siang ya, kalian pasti udah capek. Tapi tadi udah makan di kantin kan? Udah. Baik, di sini Ibu ingin kalian menyimak tapi dengan kreatif. Kreatif itu apa sih? Kan bisa mengembangkan apa yang sudah kalian lihat, dengar, dan pahami. Oke, jadi Ibu ada satu video. Ibu ingin menayangkan sebuah berita. Beritanya ini pendek aja kok. Kalian nanti ingin menyimak dengan baik apa isi dari video itu. Terus Ibu ingin kalian menceritakan kembali, bukan menceritakan ya, menyebutkan apa yang isi berita itu, tentang apa, begitu. Jadi kalian diharapkan untuk menyimak dengan saksama ya. Iya, Bu. Kita berpisah mahasiswa kelas 6 di Sekolah Dasar Bina Bakti Kecamatan Sumaraya Kabupaten Wilayah Kalimantan pagi-pagi. Kegiatan diawali dengan hiburan pertunjukan atraksi permainan replika naga dan barongsai yang dimainkan para siswa. Atraksi permainan naga dan barongsai sudah masuk dalam mata pelajaran olahraga ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Bina Bakti sejak 2 tahun lalu. Masuknya mata pelajaran permainan barongsai dan replika naga ini sebagai upaya mengenalkan budaya leluhur kepada siswa dan juga sebagai bagian budaya diri Indonesia yang beragam. Acara berpesan sebanyak 54 siswa kelas 6 Sekolah Dasar Bina Bakti ini dengan air mata. Isak tangis para siswa, guru dan orang tua berjasa melakukan Superman dan inflasi kaki. Usai momen ini, para siswa menjadi pilihan tidak berhalu. Minta maaf sebaiknya kami sudah sampai dan sebenarnya jadi saya akan memberikan apa yang saya bisa. Yang kami lakukan adalah anak-anak bisa menunjukkan rasa kasih sayang mereka tidak hanya mulai hari ini dan seterusnya yang kita lakukan, sehingga kasih sayang ini tidak akan pernah habis karena
Baik, itu tadi Ibu sudah menyuguhkan, menanyakan suatu berita. Kalian sudah melihat kan, sudah mendengar, mengamati kan? Di sini Ibu ingin salah satu dari kalian, atau mungkin kalau lebih baik semuanya bisa menyebutkan, menceritakan kembali isi dari berita yang tadi sudah Ibu tayangkan. Poin-poinnya saja, berita ini tentang apa, di mana, dan isinya bagaimana. Boleh? Di sini ada yang bisa? Silahkan. Oh, cepet-cepetan ya. Siapa? Boleh? Silahkan. Oke. Retno aja deh. Kayaknya dari tadi dia tuh senyum-senyum terus, berarti sudah paham. Silahkan maju ke depan untuk menceritakan ulang apa yang sudah disimak dari suatu berita yang sudah Ibu tayangkan. Jadi tadi itu beritanya tentang kelulusan kelas 6 SD di SD Bina Sakti, Bu. Terus mereka itu pas kelulusan itu disuruh cuci kaki orang tuanya sebagai tanda kasih sayang dan rasa terima kasih mereka selama ini karena sudah membesarkan mereka dan mengurus mereka dengan baik. Seperti itu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Di sini jadi itu tuh berisi muatan tentang kelulusan SD di SD Bina Bakti ya. Di situ para peserta didiknya meminta maaf kepada orang tua. Kita bisa mengambil suatu pesan moral dari situ nggak? Kita itu bisa belajar, bisa sekolah itu karena orang tua. Maka dari itu kalian semuanya, murid-murid Ibu, tidak ada yang boleh menentang kedua orang tua. Baik, terima kasih Retno. Silakan duduk kembali. Tolong berikan aplaus untuk Ibu. Selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan tentang suatu cerita. Jadi Ibu tuh ada suatu cerita. Kalian ingin nggak dengerin? Mau. Nah, jadi di dalam suatu cerita itu pasti ada yang namanya tema itu apa sih? Judul, Bu. Ya, judul. Intinya tema itu inti dari satu kesatuan cerita itu disebut tema atau judul. Lalu selain tema itu ada tokoh itu apa? Pemain. Karakter dulu. Ya, kalau pemain ya semuanya benar. Jadi Ibu akan meluruskan tokoh itu pemain atau pemeran. Nah, untuk karakter di dalam tokoh itu ada karakter, ada protagonis, ada antagonis. Protagonis itu apa sih? Pemain utama. Ya, Yang baik hati. ya betul. Kalau antagonis Antagonis itu lawan dari protagonis, Bu. oh Iya. Iya, jadi dia kebalikannya. iya, benar sekali. Lalu ada alur. Alur itu apa? Alur apa? Jessica? Jalannya sebuah cerita. Cerita itu ada perjalanannya dari orientasi, puncak permasalahan, sama resolusi. Bagaimana cerita itu berakhir baik atau buruk. Jadi setelah itu ada alur, ada latar. Ada latar. Latar itu apa? Tempat terjadinya suatu Cerita. Latar itu ada latar apa aja? Tempat. Latar tempat, waktu, Bu. Betul, latar waktu, latar suasana, betul sekali. Kalian pada belajar ya? Iya, Bu. Pintar sekali anak-anak Ibu. Baik, jadi sebelum Ibu menceritakan suatu cerita, ini cerita tentang anak sekolah. Nah, Ibu ingin kalian bikin kelompok ya, karena kalian terdiri dari 4 orang, 2 orang. Ya, jadi seperti itu aja tidak apa-apa. Nanti aja ketika pembahasan kalian bisa berdiskusi. Baik. Selanjutnya Ibu itu akan menceritakan suatu cerita yang berjudul tentang perundungan. Kalian tahu perundungan nggak? Bullying itu apa sih? Nggak boleh tahu. Bullying itu perundungan. Oh, ya. Baik. Ya,
menyukai orang lain. Salah satu kalau di sekolah itu yaitu teman kita sendiri. Diejek ya Bu? Diejek, dicubit, apalagi kalian. Iya, nggak boleh. Itu namanya kanan, nggak boleh ya. Jangan dibilang lagi. Nanti nangis nggak mau sekolah gimana? Nah, jadi kalian juga dulu ya. Kalian juga pernah nggak ejek-ejekan sama orang tua? Dulu pernah Bu. Itu nggak boleh ya. Ini kan cuma ejek Bu. Iya, nggak boleh. Ibu punya penilaian sikap. Mau Jessica sepintar apapun juga sikapnya masih bisa memenuhi kriteria, nanti bisa turun mau nilainya. Jadi baik ibu langsung saja mau cerita ya. Keburu waktunya habis, ibu ingin cerita. Temanya perundungan, intinya perundungan. Ibu mau cerita, jadi di suatu pagi yang cerah di SD Negeri Cerdas Berkarakter, di situ ada anak bersekolah namanya Okto. Dia itu mempunyai 4 teman, yaitu akrab sekali. Temannya itu jadi yang pertama ada Okto, ada Indra, ada Nadia dan Donita. Nah, keempatnya itu juga mempunyai teman lain di kelas yang bernama Jono dan Franky. Dengerin baik-baik, simak baik-baik, nanti ada penugasan dari ibu. Nah, pada suatu hari Okto itu dia membawa sebuah permainan. Kalian tahu nggak permainan yang mobil-mobilan dari kulit jeruk? Tahu? Tahu? Ya. Nggak tahu? yang kayak gini. Iya. Yang dibikin loh, yang dibikin bulat, dirodai. Oh, itu tahu. Iya, itu. Lalu pada saat itu Okto memberitahu kepada Indra, Indra, aku mempunyai sebuah permainan baru. Lalu Indra menanggapinya, wah, bagus sekali permainannya. Kamu bisa membuat sebuah permainan itu dengan kreatif, baik, dan rapi. Lalu tidak selang beberapa waktu, si Jono itu datang tiba-tiba ke kelas itu. Jono bilang, ada apa ini rame-rame gitu kan. Terus si Indra bilang, ini Okto telah membuat suatu kerajinan apa tadi? Tangan. Kerajinan tangan apa? Mobil. Dari kulit jeruk. Lalu si Jono menanggapi, apa barang murahan seperti ini saya juga bisa buat gitu kata Jono. Terus habis itu Indra lalu menanggapi, kamu tuh tidak boleh seperti itu. Ini adalah suatu kerajinan, kamu harus mengerti nilai kerajinan itu sangat tinggi. Lalu Jono selalu merendahkan si Okto. Dia berkata kepada si Okto, cuma kerajinan murahan seperti kamu dasar kribo, kata si Jono. Karena Okto itu dia rambutnya kribo dan kulitnya sedikit lebih gelap gitu. Kalian pasti pernah kayak gitu kan? Kalau punya perbedaan itu tidak boleh diejek ya anak-anak. Nah setelah itu karena Okto itu merupakan murid yang pintar, kreatif, cerdas. Nah di selang waktu istirahat itu kan biasanya pada beli jajan di kantin tuh. Tapi Okto itu dia meluangkan waktunya itu untuk membaca buku. Kalian gitu juga nggak? Iya, kalian gitu juga nggak? Ya Bu, Ada kayak gitu. Nggak males. Oh kalau lagi nggak mau, jadi nggak boleh begitu. Aku lebih sukanya jajan Bu. Oh, yang penting jangan terlalu banyak ya. Sama. Ya, nah kita bisa mencontoh Okto, dengerin ya, simak baik-baik. Ketika Okto sudah membaca buku di taman, di balkon, dia lagi membaca buku seperti ini. Itu buku misterius, dia suka misterius gitu. Iya, nah setelah itu si Jono datang. Okto, kamu lagi ngapain? Gitu, lagi baca buku. Kamu itu gak usah sok pintar, gak usah sok baca buku. Buku apa yang dibaca? Lalu Jono tiba-tiba merebut buku dari Okto. Menurut kalian itu perbuatan terpuji tidak? Jahat ya Bu. Jika mau minjam harus dengan baik. Jangan dicontoh ya. Lalu setelah buku itu direbut, lalu si Jono bilang, apa buku misterius? Dasar kribo misterius, kata si Jono. Lalu Okto pun dia merasa malu karena di dalam taman itu kan rame ya. Di situ masih istirahat, ada yang masih duduk, ada yang masih minum jajan di situ. Nah Okto lalu dia sedih hatinya karena telah direndahkan oleh si Jono. Nah tak selang berapa waktu Indra dan teman-temannya Nadia dan Donita datang. Lalu dia membela
Terus si Okto itu hari demi hari itu tidak berangkat sekolah. Nah, Indra, Donita, Nadia dia mengira tuh Okto itu sakit, nggak berangkat sekolah. Terus mereka itu kan berinisiatif untuk menjenguknya. Kalian kalau ada teman sakit menjenguk nggak? Menjenguk. Iya, karena menjenguk itu hal yang sangat Iya, nanti mau jengukin Safe. Oh iya, bener banget, kalian harus menjenguk Safe. Dia lagi sakit. Siapa tahu ketika kalian menjenguk bisa sembuh. Dijenguk, diberi doa, diberi semangat. Nah, lalu Indra, Nadia dan Donita dia menjenguk si Okto. Nah, ternyata tuh saya ketika di rumah itu Okto tidak sakit. Dia tuh duduk di ruang TV itu, televisi, dia tidak sakit. Lalu Indra merasa kecewa, bilang sama Okto, kami kira kamu itu sakit, tidak berangkat sekolah. Ternyata kamu tidak sakit. Kenapa kamu tidak berangkat sekolah? Sebenarnya Okto jujur, teman-teman, Okto minta maaf. Sebenarnya Okto tidak berangkat sekolah itu karena Okto takut sama si Jono itu. Okto takut selalu dijahili seperti itu. Terus kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak mau bilang sama ibu guru? Teman-temannya bilang. Lalu ternyata salah satu dari temannya Okto, si Nadia, dia mempunyai suatu bukti bahwa si Okto itu pernah dijahili oleh si Jono. Nah, ayo Okto, kita bersama-sama memberitahu ibu guru apa yang sudah terjadi. Kami ingin memberitahu, tapi kamu selalu tidak berangkat. Kamu tidak boleh lari dari sebuah permasalahan. Kita harus menyelesaikan dengan baik. Sehingga itu besoknya si Okto berangkat sekolah. Dia berangkat sekolah, lalu dia ke ruangan ibu. Dia bilang, ibu, selama ini Okto telah dijahili oleh si Jono. Lalu Okto memberitahu bukti yang sudah diberikan oleh Nadia itu. Lalu ibu bertanya, sejak kapan hal ini terjadi Okto? Sejak kelas 1 SD. Kata si Okto, berarti sudah lama sekali ya. Kalian kalau seperti itu kan bilang sama ibu ya. Atau mungkin kalian yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, lalu tak selang berapa waktu yang itu dulu ya. Lalu tak selang berapa waktu itu ibu menyuruh Okto, ya udah Okto kembali ke kelas. Lalu ibu memanggil si dua anak Okto itu, siapa namanya? Jono. Ya? Tono. Bukan, yang tahu masa nggak dengerin sih. Dan Franky. Lalu Jono, Franky, silakan ke ruang ibu guru ya. Lalu setelah ibu guru pergi, ternyata si Jono dan Franky ketakutan. Kita kenapa dipanggil? Terakhir kita dipanggil karena kita menjalani kelas 1. Itu kata mereka. Lalu mereka menghadiri ruang guru. Mereka menemui ibu guru. Lalu ibu guru bertanya, Jono, Franky, apakah kamu telah menjahili Okto? Mereka diam saja. Ibu tahu selama ini ibu sudah melihatnya, kata ibu guru. Jono, Franky, apakah kalian mau dicap sebagai anak nakal selamanya? Lalu Jono dan Franky menjawab, tidak ibu. Jono dan Franky tidak boleh mengulanginya lagi, karena jika Jono dan Franky mengulanginya lagi, Jono dan Franky akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Kenapa? Karena jika Jono dan Franky selalu mengganggu Okto, jika Okto berdampak tidak mau sekolah, Okto menjadi anak yang tidak sekolah, padahal kan Okto kan anak yang cerdas ya, hanya karena diganggu oleh Jono, jadi Okto tidak mau sekolah, jadi Jono dan Franky dicap sebagai anak nakal selamanya. Jika Jono dan Franky tidak merubah sikapnya, terpaksa ibu guru akan memanggil kedua orang tua mereka. Takut nggak? Takut. Jangan diulangi ya, kalau misal Jono dan Franky itu melakukan seperti itu, jangan dicontoh. Setelah itu ibu guru bilang, Jono, Franky, apa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Tahu ibu. Ternyata mereka diam-diam meminta maaf kepada si Okto. Minta maaf kepada si Okto, lalu mereka berdua minta maaf. Lalu Jono memanggilnya, Okto, kami berdua ingin meminta maaf karena selama ini telah menjadi kamu. Sebenarnya kami ini hanya
berteman dengan baik, kemana-mana bareng, seperti itu. Nah, diam-diam orang tua si Okto. Lalu diam-diam ibu guru menelpon orang tua si Okto untuk memantau perubahan perilaku Okto. Siapa tahu untuk waspada biar jodoh itu tidak berulang lagi. Selesai ceritanya. Jadi dari tadi kan ibu sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok ya? Iya, Bu. Benar kan? Jadi ibu sudah menyuruh kalian untuk menyimak, mendengar, mengamati dengan baik apa yang sudah ibu ceritakan. Jadi ibu ingin memberi tugas kalian menjawab ini. Boleh kalian keluarkan? Boleh keluarkan? Atau mungkin bisa langsung jawab? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ibu ingin menambahkan satu di sini soal yaitu pesan moral. Pesan moral itu apa, Bu? Pesan moral itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Misalnya kita tidak boleh menunduk gitu. Jadi ibu ingin pokoknya setiap kelompok itu ada perwakilan untuk maju ke depan ya, untuk melengkapi tema, tokoh, alur, latar, tempat, waktu, suasana, dan pesan moral. Ada yang udah siap? Siap. Ya, baik-baik udah siap. Oke, ibu ingin tunjuk aja deh ya. Dari kelompok 2, ibu ingin kalian dan kelas 1 maju. Silakan antara Umi dan Jessica yang paling siap. Ayo, Bu. Oke, Jessica silakan maju. Beri applause dong. Ini pasti. Iya, silakan isi tema habis ini. Ya. Ya, apa lagi? Kalau menyimak dengan baik pasti jangan alurnya aja nih, nanti yang selanjutnya biar kelompok selanjutnya. Baik. Yes. Oke, silakan dulu Jessica. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 siapa nih yang mau maju? Saya, Bu. Baik, silakan Indah Agustina. Indah silakan mengisi latar tempat, waktu, suasana ya, dan pesan moral. Nanti pesan moral kita bisa, intinya nanti kita bisa membahas ini semua. Kita sebelumnya, Maksudnya itu maju mundur ya, Bu? ya alurnya itu ada maju, ada mundur. Tadi kan awalnya dia dari awal sampai akhir, terus kan si Jono, si Okto itu bercerita lagi kan kejadiannya dulu. Berarti alurnya maju mundur ya? Ya, alurnya itu kombinasi karena sudah dijelaskan beruntut dari awal sampai akhir. Di akhir itu ada sebuah pengulangan lagi. Jadi alurnya itu maju mundur. Lalu tanpa Di sekolah ya, Bu? sekolah apa tadi? Ceria. Ceria ya. Bina. Berarti Cuma tadi berita. Tunas ceria. Cendikia. Cerdas berkarakter. Ya, waktunya waktunya pagi ya, Bu? Kan sekolah pagi. Pagi, siang, sore. Suasananya Suasananya sedih. senang. Baik, pesan moral kita bahas bareng-bareng aja ya. Silakan duduk Linda. Terima kasih. Oke, ini langsung aja ya karena waktunya sudah sangat mepet. Ibu
menolong orang lain. Kita Tidak harus boleh sombong, jangan iri, nggak boleh iri. Kita kalau merasa kita lebih rendah dari orang lain, kita membalasnya dengan apa? Dengan kita belajar gitu. Jadi kalian tidak boleh dengan cara mengganggu yang lain, ya, tidak boleh ya. Iya, Bisa Bu. dimengerti apa yang sudah ibu jelaskan tadi? Bisa, Bu. Bisa, kalian sudah bisa menyimak dengan baik, bisa kreatif kan? Bisa. Oke, baik, karena waktunya sudah menjelang istirahat, ibu akan akhiri ya. Jadi bisa dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini, menyimak itu merupakan mendengar, mengamati simbol-simbol atau lambang secara lisan. Benar sekali. Dan tadi sudah menjawab semuanya dengan benar, sudah ada yang menyebutkan kembali isi berita dengan baik. Oke, selanjutnya kalian ada yang ditanyakan nggak dari tadi ibu sudah menjelaskan? Gue mau nanya, kalau misalkan tadi belum terus nggak dibela itu gimana? Nggak dibahas sama siapa? Harusnya kamu itu langsung ke ibu guru aja. Kamu tuh nanti ibu guru bisa menanggulangi suatu peristiwa itu, ya. Baik, apalagi ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, langsung saja ibu tutup ya, karena memang sudah hampir habis. Oke, tadi siapa ketua kelasnya? Linda, silakan untuk menutup suatu pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Linda. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan untuk boleh keluar. Oke, hati-hati ya di jalan. Anak-anak ini.